bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini, yaitu sejak janin sampai berusia 6 tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan, status gizi, kecerdasan, keceriaan, kematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak. Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara stimulan, sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi yang berkesinambungan. Saya ambil ini dari PAUD Holistik Integratif ya teman-teman. Untuk mencapai itu semua, kita perlu melaksanakan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, pengelolaan pesan yang terjadi di diri seseorang atau dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan pendidikan pengasuhan kepada orang tua. Bagaimana komunikasi anak dengan guru dan orang tua? Pasti kita semua sudah melaksanakannya ya. Tidak bicara tergesa-gesa. Mungkin nggak kalau kita ngomongnya kencang-kencang, anak kita dapat mengerti. Membaca bahasa tubuh anak. Bila anak baru bangun, dia nangis, terus kita ajak suruh makan, suruh berangkat ke sekolah, suruh mengerjakan tugas, apakah anak itu mau? Mungkin tidak. Lebih baik kita istilahnya menyegarkannya anak dulu, memberikan kebahagiaan untuk anak itu sendiri, terus kemudian mendengarkan perasaan anak. Siapa tahu anak bangun tidur itu kepalanya pusing, jadi lebih baik diberikan kesegaran dulu. Mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan perasaan anak berarti kita mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ialah dengan merespon, bukan hanya mendengar. Kemudian gunakan pesan saya. Setelah mendengar, berarti kita sebagai guru atau orang tua pasti berpesan, kalau kamu bangun kesiangan, pasti kita akan paginya ngantuk, kepala kita akan pusing. Berarti nanti malam kita jangan tidur malam-malam. Itu penggunaan dari pesan saya. Komunikasi efektif. Cara pendidik PAUD, orang tua memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasan kepada orang tua dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Semua itu akan terjalin hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Apakah kita dapat memberikan materi dalam suasana yang gaduh, yang rame, yang mamanya marah-marah? Mungkin itu tidak akan menjadi komunikasi yang efektif ya teman-teman. Jadi jika kita ingin menyampaikan gagasan kepada anak, itu orang tua harus mengadakan suasana yang nyaman dan saling memahami. Peran orang tua dalam komunikasi efektif. Jadilah pendengar yang aktif. Jadi pendengar yang aktif berarti bukan cuma ngedengerin doang, tapi juga kita memberikan respon. Iya sayang, iya nanti mama akan lakukan, iya istilahnya merespon dan kita action untuk menanggapi keluhan atau cerita dari anak-anak itu. Mendengarkan masalah anak. Bukan kita aja ya yang dewasa punya masalah, tetapi anak kecil juga punya masalah. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai orang yang dewasa yang berada di dekatnya mendengarkan masalah yang anak alami. Masalah anak-anak kadang-kadang kalau kita mendengarkan masalah anak-anak itu adalah penghiburan bagi diri kita kadang-kadang karena masalah anak itu yang ada lucu gitu. Tapi itu bermasalah bagi anak-anak. Menerima perasaan anak.
Karena anak juga manusia biasa yang memiliki perasaan. Jadi kadang-kadang dia ada sedihnya, ada bahagianya. Jika dia sedih, ya kita juga harus menerima kesedihannya dan untuk meresponnya juga. Memahami perasaan dan pikiran anak. Perasaan. Semua anak adalah manusia yang memiliki perasaan dan pikiran. Jadi kita juga harus tahu perasaannya bagaimana, pikirannya bagaimana, lalu memahami maksud anak. Dari kita dengarkan, kita menerima perasaan anak, memahaminya, pasti kita juga harus memahami maksud anak. Oh, nggak taunya anak kita ini maunya seperti ini, gitu. Semua peranan komunikasi efektif ini dilakukan dengan kontak mata, posisi Mohon tubuh maaf, yang Ibu, baik, kontak mata. tersisa 2 menit. Ya, kontak mata. Kalau kita kan kalau mau bicara aja kita harusnya mau dilihat sama suami kita. Kalau anak-anak juga sama seperti itu. Kontak mata dibutuhkan, posisi tubuh yang baik, nada suara yang tepat, ekspresi wajah yang nyaman, ucapan dan respon penerimaan. Semua itu dapat kita lakukan sebagai pendidik dan calon pelatih itu kita adakan pelibatan keluarga dalam satuan pendidikan akan meningkatkan komunikasi yang efektif antara pendidik PAUD dan orang tua. Kita bisa menyampaikan tema kita bulan ini apa biar supaya nyambung. Orang tua juga bisa menyiapkan APE-nya di minggu ini karena temanya tentang anggota apa sih tentang benda langit. Orang tua bisa membentuk anggota-anggota benda-benda langitnya sendiri dengan anaknya. Terus orang tua juga bisa mempraktekkan simulasi membaca kepada anak. Itu terlaksana dalam pelibatan keluarga dalam satuan pendidikan. Selanjutnya untuk semua itu yang ancaman yang terakhir itu adalah ancaman utama stunting. Stunting lagi booming banget ya, Mam. Ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah. Jadi stunting itu tidak akan kita rasakan sekarang, tetapi kita akan rasakan di 20 tahun yang akan datang. Bagaimana merosotnya bangsa kita jika perkembangan otak anak-anak yang sekarang, anak usia dini itu kurang, mereka tidak akan menjadi manusia yang produktif dan kreatif. Mengatasi stunting ini saya rasa adalah dengan cara pola asuh dan status gizi yang dipengaruhi. Bagaimana meningkatkan pola asuh dan status gizi? Ya kita dengan melaksanakan komunikasi yang baik kepada orang tua untuk memenuhi pendidikan pengasuhannya. Terima kasih dari saya. Jika ada yang mau ditambahkan, silahkan teman-teman.